warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Harkisari dengan NIM 1893140045, program studi manajemen, dan dosen pengampu Ibu Asmiwati. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah ekonomi manajerial. Baiklah, adapun materi yang akan saya jelaskan mengenai peramalan permintaan. Oke, jadi kita akan mulai dari pembahasan dasar mengenai peramalan permintaan. Apa itu peramalan permintaan? Peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka panjang, waktu tertentu pada masa yang akan datang. Tujuan peramalan ekonomi ini untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendek dan dalam perencanaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Pada peramalan permintaan ini ada 3 bagian. Yang pertama, teknik survei, yang kedua, jejak pendapat, dan yang ketiga, mendapatkan perspektif dari luar negeri. Metode peramalan yang dipilih oleh suatu perusahaan bergantung pada yang pertama, biaya persiapan peramalan dan keuntungan yang dihasilkan pada penggunanya. Yang kedua, jangka waktu dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, periode waktu peramalan. Yang keempat, tingkat akurasi yang dikehendaki. Yang kelima, kualitas dan ketersediaan data. Dan yang terakhir adalah tingkat kerumitan hubungan yang akan diramalkan. Pada jejak pendapat, perusahaan dapat meramalkan penjualannya melalui pendapat para pakar di dalam dan di luar perusahaan. Ada beberapa teknik jejak pendapat. Yang pertama, jejak pendapat tenaga penjual. Yang kedua, jejak pendapat eksekutif. Dan yang ketiga, jejak pendapat keinginan konsumen. Sebab-sebab terjadinya fluktuasi dalam data dari waktu adalah yang pertama, dan sekuler. Yang kedua, fluktuasi siklis. Dan yang terakhir, variasi musiman. Kemudian, proyeksi tren. Begitu paling sederhana dari analisis deret waktu adalah memproyeksi tren masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data, baik secara virtual atau lebih persis lagi dengan analisis regresi. Variasi musiman. Dengan mempertimbangkan keterkaitan variasi musiman, kita dapat memperbaiki perkiraan penjualan listrik dalam kota secara signifikan. Kita dapat melakukan ini dengan menggunakan metode rasio tren, yaitu rasio dikurang L tren, atau dengan menggunakan variabel dummy. Berikutnya, teknik penghalusan. Metode-metode lain untuk peramalan sederhana ada teknik penghalusan. Teknik itu meramalkan suatu deret waktu atas dasar beberapa rata-rata dari nilai-nilainya yang lalu saja. Ada pula metode-metode barometrik, salah satu cara untuk meramalkan atau mengantisipasi perubahan jangka pendek dalam aktivitas ekonomi atau titik balik dalam siklus bisnis adalah dengan menggunakan indeks dan indikator-indikator utama. Peningkatan dalam indikator ekonomi utama digunakan untuk meramalkan peningkatan dalam aktivitas bisnis secara umum dan sebaliknya. Model ekonometrik. Yang pertama, teknik peramalan ekonometrik sering menggunakan hal-hal yang terbaik yang terdapat dalam teknik peramalan lain seperti tren atau variasi musiman, teknik penghalusan, dan indikator utama. Yang kedua, metode peramalan ekonometrik dapat bervariasi antara model persamaan tunggal dari persamaan yang dihadapi perusahaan untuk produknya sampai model persamaan. Dan yang terakhir, peramalan input-output. Suatu perusahaan dapat juga meramalkan penjualannya dengan menggunakan tabel input-output. Analisis input-output diperkenalkan oleh Wassily Leontief, mengarahkan pada studi empiris tentang ketergantungan antara berbagai industri dan sektor. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.